Ya, berjumpa lagi di video tutorial sebelumnya. Kita sudah berhasil menambahkan sebuah fitur search dropdown ya. Jadi berapapun jumlah pegawainya, untuk menginputkan nilai kita bisa search langsung ya di sini. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah login sistem dari sistem informasi ini ya. Nah, untuk melakukannya di Codec Meter 4 sendiri ada sebuah ekstensi atau bernama MateOut. Jadi MateOut ini sendiri dibuat oleh Lonnie Ezel ya, di mana kita bisa memasangnya dengan Composer instalasi uh, plugin pada umumnya, ekstensi atau sejenisnya. Nah, di sini di GitHub-nya Lonnie Ezel kita bisa melihat beberapa dokumentasinya mulai dari instalasi, manual instalasi, upgrading, dan lainnya ya. Di sini juga ada beberapa contoh yang bisa kita ikuti dari GitHub-nya Lonnie Ezel. Nah, baik, kita akan menerapkan ekstensi MateOut ini ke sistem atau aplikasi yang kita buat ini. Sehingga sebelum mengakses halaman ini, pengguna harus memasukkan username atau password terlebih dahulu. Baik, kita kembali ke Visual Code kita. Kemudian kita install MateOut-nya ya. Bisa menggunakan Git Bash atau tambah terminal baru ya di sini. Nah, di sini kita install langsung saja Composer. Sebelum melakukan instalasi via Composer, pastikan koneksi sudah terhubung ya, koneksi teman-teman. Jika sudah, kita enter. Nah, jika berhasil, maka di dalam direktori program kita akan bertambah sebuah folder bernama vendor. Nah, di dalam vendor ini nanti ada namanya MateOut ini ya. Nah, jadi proses instalasi sudah berhasil kita lakukan. Nah, sekarang kita perlu melakukan Spark Migrate ya. Jadi di dalam database nanti itu ada migration dari si MateOut-nya ya. Dari MateOut-nya, tabel dari MateOut-nya. Nah, untuk melakukannya, kita ke exam dulu, kita config, kita cari SQL 3. Nah, jika punya teman-teman belum aktif, biasanya kalau belum aktif ada tanda petik seperti ini. Nah, lalu aktifkan dengan menghapusnya, terus Ctrl S. Jika sudah disimpan, nah sekarang kita ketikkan perintah php spark dan migration ya. Sekarang kita cek di database kita. Nah, di sini yang awalnya hanya punya 3 tabel, sekarang kita memiliki ada beberapa tabel tambahan dari plugin MateOut-nya. Di sini ada out activation anthem, groups, group permission, user, login, permission lagi, reset, token, user permission, dan user. Nah, untuk menggunakannya seperti di dokumentasinya, pertama-tama kita harus melakukan konfigurasi awal dari MateOut-nya. Sekarang kita ke Visual Code, masuk ke config, terus ke validation ini. Nah, di bagian ini di rule set
itu kita masukkan yang dari metode-nya. Nah, yang ini validation rule ini kita copy, kita taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Pada bagian bawah ini di row set-nya kita tambahkan validation juga ya. Validation yang ini. Kita tambahkan validation. Kemudian kita ke filter, kita cari folder file filter di sini. Nah, di bagian global ini untuk menguji cobanya apakah sudah masuk atau belum, kita akan melakukan edit, tapi kita ke alis dulu, kita kopikan rule permissionnya ya. Rule permissionnya nah yang ini kita copy, kita taruh di alis ini ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya apakah Makeout-nya sudah terinstall atau belum ya. Kita refresh. Untuk fitur login-nya sudah bisa ya. Jadi satu halaman tadi itu terkunci ya. Untuk mengaksesnya kita harus login terlebih dahulu. Untuk membuat akun di Makeout juga sudah disediakan net account. Nah, di sini kita bisa mengatur semua akun yang hendak kita buat ya sebagai registrator. Nah, sebagai pengguna. Tapi di sini biasanya dari Makeout itu sendiri sudah ada yang namanya email verification. Untuk fitur itu kita tidak pakai dulu ya, karena dia harus mengirimkan email konfirmasi ya. Mungkin di lain waktu kita akan coba fitur itu. Sementara kita matikan dulu fitur konfirmasi emailnya ya. Caranya itu pergi ke Makeout-nya yang di vendor itu, terus ke config, ke out. Kita cari fitur email verification ya. Nah, ini adalah fitur email verification. Dan ini adalah fitur resetter email ya. Nah, untuk sementara kita nonaktifkan dulu aja. Yang di bawahnya ya juga ya. Nah, sekarang kita akan coba registrasi dulu ya. Registrasi akun. Oh, ini sudah ada ya. Kita rubahlah saja ini ya. Nah, akunnya sudah kita buat ya. Kita cek di sini. Nah, oh yang Adi saja tadi sudah terinput ya. Dan yang selanjutnya yang Garuda itu juga udah masuk. Sekarang untuk mengakses halaman aplikasi kita tadi atau sistem informasi kita tadi, kita harus login terlebih dahulu. Misalnya di sini tadi namanya kan. Nah, seandainya kita tidak login, maka kita tidak akan bisa mengakses sistem informasi ini.
Nah, sekarang untuk membuatnya ada nama ya di sini ya. Eh, supaya si nama ini bisa terlihat sebagai pengguna ya. Di sini kan kita sudah ada dua pengguna. Kita buat kita masuk ke template di view layout navbar ya, bukan template ya. Jadi di bagian ini kita lakukan sedikit modifikasi untuk yang ini kita ganti jadi sini kita tambahkan untuk logoutnya sekalian ya. Logout kita simpan, kita refresh. Nah, ini muncul ya si namanya si Garuda ya. Mungkin bisa kita hilangkan untuk yang nah dia agak terang ya. Nah, sekarang coba kita logout. Kita buat akun baru lagi dengan nama misalnya sekarang kita login. Nah, di sini namanya Raja Wali Putih ya. Nah, tadi kan Garuda. Nah, sekarang kita bisa membuat sebuah login system ya. Nah, setelah ini karena ini sistemnya berbasis internal, dengan kata lain yang dapat mengakses data pegawai, data departemen, data penilaian, ini kan untuk perusahaan saja ya, yang terdiri dari pengawas dan juga admin. Nanti admin bertugas untuk maintain sistemnya, sedangkan pengawas bertugas untuk memberikan penilaian. Nah, dengan kata lain, kita tidak membutuhkan namanya fitur registrasi ini. Nantinya registrasi hanya bisa dilakukan oleh admin yang akan menambahkan si pengawas untuk mengakses menu data penilaian. Nah, untuk melakukannya kita perlu membuat sebuah multiple login. Jadi kita akan memberikan sebuah aturan di mana nanti ada dua role. Role itu dengan kata lain adalah peran ya, dua peran. Mungkin kita langsung saja ya ke bagian outgroup ya. Outgroup ini di outgroup ini kita tambahkan data baru. Di sini kita sebut role pertama itu sebagai admin. Deskripsinya memelihara dan sistem. Terus role kedua atau peran kedua itu kita beri nama pengawas, di mana deskripsinya menginput nilai kinerja pegawai karyawan. Kita go. Nah, di sini ada dua role ya sudah ya. Di sini ada admin dan pengawas. Nah, sekarang kita lakukan settingan untuk mengatur jalur aksesnya ya. Di sini kita masuk dulu ya di sini. Di sini kan ada tiga menu, empat lah. Anggap aja home ini menu juga.
Jadi home, data pegawai, data departemen, data penilaian. Nah, sekarang kita harus buat sebuah jalur aksesnya. Untuk melakukannya, kita masuk ke Out Permission, kita insert. Nah, di sini kita buat untuk jalur akses pertama itu adalah beranda melihat home system. Kita tambahkan sampai 4 di sini ya. Jadi ada beranda, ada data pegawai, data departemen, nah di sini kita buat aturan di mana beranda, data pegawai dan data departemen dan data penilaian sesuai dengan master menu yang ada di sini. Kemudian kita harus buat hak aksesnya ya. Hak aksesnya itu ada di out group permission ini. Out group permission, nah kita insert. Sekarang kita klik admin. Nah, admin bisa mengakses semuanya ya. Jadi kita tambahkan sampai 4 di sini. Nah, untuk ID group 1, yaitu si admin, dia bisa mengakses semua permission yang ada. Sekarang untuk pengawas, kita kasih 2 saja ya, yaitu beranda dan juga data penilaian. Kita simpan. Nah, untuk username-nya sendiri, nah, jadi yang untuk role admin dia bisa semua menu, sedangkan yang untuk role pengawas dia cuma bisa 2 aja. Jika sudah, kita harus mengatur outgroup usernya ya. Insert. Nah, di outgroup user ini biasanya ada user yang sudah kita buat tadi ya. Nah, sekarang kita tambahkan misalnya admin. Nah, si admin itu siapa? Di sini kita buat saja si Garuda itu sebagai admin. Sementara pengawas kita buat si Raja Wali ini ya. Nah, jadi sudah terinsert ya. Nah, sekarang kita ke bagian root ya. Untuk rootnya sendiri ada penambahan sedikit. Kita pergi ke root. Nah, di root ini di bagian belakang kita tambahkan sebuah perintah baru namanya filter ya. Filter. Nah, di sini kita buat permission di mana root ini kan representasikan yang URL di sini ya. Jadi kalau si pengguna ini harus mengakses URL, oh kalau home kita nggak usah filter ya, karena home harusnya sih bisa diakses seluruhnya. Nah, jika dia mengakses CRUD, fungsi CRUD index, dia harus memiliki permission data pegawai. Nah, di database tadi yang punya permission data pegawai kan ada 2 ya, dua-duanya. Jadi data pegawai itu kan yang permission ID-nya 2. Ini kan 2 ya, data pegawai, 4 data penilaian. Nah, di sini dua-duanya memiliki akses ke untuk yang data pegawai itu cuman admin ya yang punya. Sedangkan data penilaian ini dua-duanya bisa.
Nah, untuk mengakses root-nya data pegawai, departemen, itu si user harus memiliki permission ini. Sementara data penilaian ini dia harus punya permission data penilaian secara otomatis itu adalah admin dan juga pengawas itu sendiri. Sementara di bagian hapus ini sengaja saya buat permissionnya data pegawai. Dengan kata lain, si pengawas tidak bisa menghapus data. Dia hanya bisa mengakses grid edit saja dengan yang indeksnya ini. Setelah rootnya sudah kita setting, sekarang kita ke navbar. Ke navbar. Nah, di navbar ini kita akan membuat sebuah if ya. Nah, di sini kita akan bungkus setiap navbar ini dengan perintah kondisi ini ya. Perintah kondisi ini. Kenapa ya ini merah ya? Mungkin ada yang salah. Kita cek lagi. Nah, ini kita copy saja. Ini berapa menu ya? 1, 2, 3. Berarti ada 3 menu. Nah, yang menu ini kita bungkus di sini. Kemudian yang ini juga. Dan yang ini. Nah, semuanya sudah terbungkus ya. Ini masih merah ya. Oh, ada yang salah ya. Oh, ini tanda petik 2 gini ya. Nah, nanti bawahnya kita ganti juga. Nah, sekarang semua master datanya kan sudah kita bungkus. Sekarang kita coba ya. Untuk Garuda sudah kita set tadi bisa mengakses semua. Sekarang kita login menggunakan akun Raja Wali tadi ya. Nah, si Raja Wali Putih cuman bisa mengakses home saja ya. Harusnya dia juga bisa mengakses data penilaian ini. Yang data penilaian kita ganti jadi data penilaian. Penilaian ya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, dia bisa mengakses data penilaian ya. Tapi data departemen dan data pegawai si pengawas tidak bisa mengakses. Nah, sekarang untuk yang kita ke penilaian dulu, kita ke indeks. Nah, di bagian ini saya akan menghapus tombol hapusnya ya. Untuk di halaman pengawas agar dia tidak bisa menghapus data penilaian ya. Caranya sama kayak tadi ya, kita kasih space dulu di sini. Terus kita ke root. Kita ke navbar. Nah, ini kita copy saja. Jadi yang boleh mengakses si hapus ini user yang memiliki hak akses di data pegawai. Nah, seperti ini kita refresh halaman hapus ya. Tapi dia bisa nggak akses, misalnya kita akses rootnya gitu. Misalnya kita akses hapus gitu ya. Bentar, untuk hapus itu rootnya mana ya? Nah, penilaian hapus ini ya. Nah, misalnya kita akan hapus data ini, yang nomor 3 ini. Nah, dia tidak memiliki permission.
Nah, URL ini kita tahan dulu. Coba kita kita logout, kita masuk ke Garuda tadi ya. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus satu data ini ya. Menggunakan link yang tadi. Nah, linknya kan yang ini ya, yang tadi. Kita enter. Nah, data berhasil terhapus. Karena si Garuda memiliki akses untuk ke halaman tombol ini ya, tombol hapus. Sedangkan Raja Wali tadi tidak memiliki aksesnya. Karena, nah selanjutnya kita akan membuat sebuah master data lagi di atas ini. Kita ke navbar dulu. Kembali ke navbar. Kita tambahkan satu menu lagi, yaitu master data user ya. Kita refresh. Nah, ini dia. Master data user. Seperti biasa, kita akan membuat sebuah controller baru lagi ya.